kami atas nama ingin menyampaikan terima kasih dan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan nanti kami dapat menangkap pesan-pesan di dalam menjalankan tugas-tugas ke depannya Ibu pimpin. Dapat sekali lagi mengucapkan terima kasih atas inisiatif Ibu Menteri untuk menyelenggarakan ini, agar Ibu Menteri dapat memberikan kata sambut tenaga kerjaan. Sebelum itu adalah pada hari ini yang sudah join dalam video conference ini ada sebanyak 679 user, dan teman-teman kita di Balai Besar, di Balai Latihan Kerja juga melaksanakan kegiatan video conference ini secara bersama-sama di ruangan yang disediakan oleh balai-balai tersebut. Untuk itu kami persilakan Ibu Menteri untuk dapat memberikan sambutan dan pengarahan untuk kami semua. Kami persilakan Ibu Menteri. Saya sebelum menyampaikan sambutan saya ingin dulu mendengar dari representasi dari masing-masing unit. Saya kira Pak Sekjen sudah bisa memanage-nya. Saya ingin memberikan kesempatan dulu kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan halal bihalanya atau mungkin apa saja lah. Yang penting bisa dibatasi waktunya. Silakan Pak Sekjen. Baik Ibu Menteri. Terima kasih Ibu Menteri atas izin Ibu Menteri dan arahan Ibu Menteri. Kami berikan waktu kepada Bapak dan Ibu sekalian perwakilan unit-unit PPK pembinaan pelatihan dan prioritas yang dapat mewakili. Silakan Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Hajah Dr. Anda Idah Fauziah MSI. Yang kami hormati para staf khusus, yang kami hormati para eselon 1, Pak Sekjen, para dirjen, kepala badan, Bapak Ibu staf ahli, dan saya hormati para eselon 2 dan seluruh jajaran Kementerian Ketenagakerjaan yang kita banggakan. Izin Bu Menteri, kami mewakili keluarga besar Direktorat Jenderal Bina Latas ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Syawal 1441 Hijriah. Kami mohon maaf lahir batin kalau selama ini kami belum bisa menampilkan kinerja terbaik selama komunikasi silaturahmi dengan Ibu Menteri. Ada kesalahan kami sengaja maupun yang disengaja, tetapi sepertinya semuanya tidak disengaja Bu. Dan insya Allah Ibu Menteri, kita semua keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan juga kekuatan untuk bekerja dengan baik, sehingga di masa sulit, masa yang sama kita menghadapi pandemi COVID-19, nantinya kita bisa menampilkan kinerja yang optimal. Dan selanjutnya kami mohon arahan dari Ibu Menteri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih di sini. Perwakilan dari Dirjen Bina Latas yang ingin menyampaikan, cukup Bapak Dir. Ada Pak Sekjen, yaitu kami ingin yang kedua adalah dari PLK yang paling jauh dari Jakarta Pak Sekjen, yaitu PLK Sorong. Silakan Pak Herman Bija dari Sorong untuk menyampaikan pekerjaan. Silakan Pak Herman. Silakan Bapak Herman Bija. Dari sana kelihatan embernya dari sini. Enggak, di stop diedit nanti.
Kamera biasa. Bapak Ibu, Sekjen, Pak Dirjen, dan semua Bapak Ibu yang kami hormati keluarga besar Kementerian Tenaga Kerja. Kami dari keluarga besar PLK Sorong mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Enggak ada gambar videonya. Hah? Sudah. Bapak suaranya. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziah, yang kita hormati rekan-rekan pejabat tinggi Madya, Pratama, administrator dan pengawas serta dewan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Izinkan Ibu, saya mewakili teman-teman di Ditjen Bina Penta dan PKK yang mengaturkan selamat Idul Fitri 1441. Yaitu saya bacakan, beli kuali di Tanah Bank, ketarakan belikan pasir. Atas nama keluarga Barembang, kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kemudian ada satu lagi, murah senyum, mudah tertawa. Menaker namanya Ibu Ida Nanjelita. Harap dengan kekuatan doa, semoga corona cepat tiada. Pejabat staf khusus Bapak Jokowi yang sini, saya sekali lagi mohon maaf. Yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama teman-teman Sekretariat Jenderal mengucapkan izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bila ada hal-hal yang berkenan selama ini atas kata dan sikap dari kami semua di Sekretariat Jenderal ingin menyampaikan mohon maaf. Yang kedua, kami ingin juga bersama-sama mendoakan selalu kepada Ibu Menteri Ketenagakerjaan agar Ibu akan selalu diberikan kekuatan di dalam menjalankan kepemimpinan di Kementerian Ketenagakerjaan. Kami selalu berharap dan berdoa semoga Ibu sukses dalam mengemban amanah ini, dan kami semua khususnya di lingkungan Sekretariat Jenderal selalu mendukung apa yang menjadi kebijakan Ibu Menteri. Ini mana lagi yang belum saya sampaikan. Semuanya kalau kata Bu Raina dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah dipertemukan justru dengan Vkon seperti ini. Meskipun kita jauh, tapi saya yakin dan percaya kita dekat di hati kita. Syukur yang tiada terhingga. Kita diberikan kasih oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita ini, mudah-mudahan umur kita panjang dan rahim itu juga bawa rezeki. Biasanya kalau lebaran kali ini ada tempat, ada lontong sayur, tapi kita bisa berjabat tangan, kita bisa kalau antar perempuan bolehlah kita cipika-cipiki, tapi kali ini lebaran kita berbeda. Saya yakin, sekali lagi saya yakin dan percaya, kita tidak bisa berjabatan tangan, kita tidak bisa silaturahmi secara langsung, tapi mudah-mudahan kedekatan kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang senantiasa dibutuhkan, bagaimana kita bisa saling menjaga dalam kebersamaan, saling menjaga antar satu dan yang lainnya. Dengan sama-sama saling menjaga ini, mudah-mudahan kita bisa menjadi pemenang melawan COVID-19. Kita selama ini kalau bulan Idul Fitri, bulan jadikanlah kami minal aidin wal faizin, jadi orang-orang yang kembali fitri wal faizin, dan menjadi orang yang menang tidak hanya menang melawan nafsu, tapi saya kira yang melawan kalau peperangan yang
terjadi itu semua mengarahkan dengan menggunakan senjata, tapi peran kita tentu berbeda dengan peperangan pada umumnya. Bukan senjata yang harus senjata yang paling ampuh adalah kebersamaan, kegotong royongan. Itu menurut saya adalah senjata yang paling ampuh. Dan ini menjadi ujian bagi kita semua. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya persoalan kesehatan saja. Kita berharap COVID-19 ini tidak sampai jauh pada sosial politik. Tapi yang namanya negara demokrasi, bumbu-bumbu demokrasi itu sudah mulai nangkap. Kita itu yang paling kita khawatirkan sekali lagi, kalau persoalan kesehatan. Saya kira posisi kita saat ini adalah harus bersatu, harus membangun satu kekuatan, soliditas kita sebagai penyelenggara pemerintahan. Saya dan Bapak Ibu semua, saya yang diberi amanah, kita harus bergandengan tangan, harus bersatu, apapun kondisinya, kita harus yang siap siaga. Ini saya jadi tertarik dengan waktu ketemu dengan Kepala Gugus Tugas yang menyatakan sejak diangkat menjadi Kepala Gugus Tugas, beliau hanya, saya lupa sekali apa 2 kali pulang. Jadi selama beberapa 2,5 bulan ya, 2,5 bulan kalau tidak salah, beliau tidak pernah pulang kantor. Terus bagaimana Pak? Ya Ibu yang ke kantor. Kenapa begitu Pak? Ini posisinya kita sedang perang Bu. Sayangnya kata beliau, sayangnya tidak semua kita yang menganggap ini perang. Kalau perang, misalnya perang beberapa teman di negara Timur Tengah yang kondisi negaranya sedang tidak ya sangat dinamis lah posisi itu, ada berjatuhan korban manusia. Ini korban akibat pandemi ini, pandemi COVID-19 ini sudah melebihi dari jumlahnya secara global kan 300 ribuan saudara-saudara kita berbeda negara, berbeda agama yang meninggal pandemi COVID-19. Jadi saya ingin mengatakan bahwa yang menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Kepala Gugus Tugas ini kalau perang masih banyak diskusi, keburu korbannya terlalu banyak. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian, dalam posisi sekarang ini kondisi kita tidak normal. Posisinya membutuhkan kita siap siaga. Posisinya membutuhkan kita tidak perlu banyak diskusi. Kita harus dalam satu komando. Kalau itu maka yang diharapkan oleh Bapak Presiden, kita bisa menjadi pemenang itu bisa kita benar-benar bisa kita dapatkan, kita betul-betul keluar menjadi apresiasi partisipasi dari seluruh kerja keras, kerja cerdas dari seluruh keluarga besar di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ini. Saya memang di sini setengah tahun lebih ya, tapi saya merasa bahwa saya sudah memiliki kedekatan dengan Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu yang ada di masuk Bapak Ibu yang ada di staf ahli, Bu Rena,
dan teman-teman staf ahli yang lain, teman-teman staf sus, teman-teman di eselon 2, teman-teman yang jauh sekalipun, saya meskipun baru setengah tahun di Kementerian Ketenagakerjaan ini, saya merasa saya merasakan kekeluargaan, suasana kekeluargaan yang luar biasa dari Bapak Ibu semua. Mari kita jaga semangat kekeluargaan ini. Kita tidak tahu akan kapan kembali normal. Kita jaga persamaan ini untuk bisa memberikan yang terbaik pada bangsa dan negara. Saya tentu tidak banyak berinteraksi dengan teman-teman yang ada di luar Jawa yang jauh di Banda Aceh atau sampai di Sorong, tapi saya mari kita jauhkan hanya jarak fisik saja, tapi mari kita dekatkan hati dan pikiran. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang akan kita lakukan, arahan Bapak Presiden kepada kita semua adalah karena kita belum tahu kapan vaksin itu ditemukan, kemudian kapan vaksin itu teruji, kapan vaksin itu kalau sudah ditemukan, sudah diuji, kapan bisa distribusi secara luas. Itu kapan terkait. Jadi kita semua WHO sekalipun belum bisa memastikannya. Hanya bisa memperkirakan tahun depan, baru tahun depan vaksin itu ditemukan dan mungkin butuh waktu lama lagi untuk mendistribusikan. Apa yang harus kita lakukan? Saya kira harus kita lakukan adalah mau tidak mampu, kita harus bisa hidup berdampingan untuk sementara dengan virus COVID-19 ini. Jadi banyak yang mensalahpahami hidup berdampingan itu artinya tidak ada usaha. Hidup berdampingan itu artinya sudah banyak keniscayaan yang harus kita hadapi dengan menyiapkan tatanan kehidupan baru. Jadi ini kehidupan baru di apa? Pada sosial, politik, hukum dan seluruh aspek kehidupan membutuhkan ada penataan baru. The new normal, kita akan hidup pada kehidupan baru. Nah, tugas kita sebagai pemerintah adalah memberikan guidance kepada masyarakat kita agar mereka punya protokol kehidupan baru, penyesuaian terhadap kehidupan baru yang diguidance oleh negara, diguidance oleh pemerintah. Dan saya kira kita sebagai Kementerian Ketenagakerjaan, tanggung jawab kita adalah bagaimana merespon the new normal itu pada aspek ketenagakerjaan. Di samping juga saya kira kita punya tanggung jawab ini mengelola secara baik pelayanan di bidang ketenagakerjaan di lingkup Kementerian Ketenagakerjaan. Kita harus membuat rencana agar kehidupan bisa berangsur-angsur berjalan ke arah normal, tentu saja dengan memperhatikan kondisi fakta di lapangan. Kita harus juga membuat skenario bagaimana skenario kita bisa menang melawan COVID-19. Kalau dalam konteks ketenagakerjaan, maka pekerjaan di antara pekerjaan pemerintah ini yang cukup besar adalah pekerjaan kita pada aspek ketenagakerjaan. Saya kira data yang dihimpun oleh Bu Hayani yang 1,7 atau secara total 3 juta itu sebenarnya
kalau kita bisa merasakan adalah data yang di masyarakat kita, rasa-rasanya angka yang terjadi adalah di atas 3 juta yang terdata dengan baik. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh resources yang kita miliki, resources yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan harus diarahkan untuk merespon kehidupan baru yang tantangannya sangat berbeda. Tantangan kita adalah kalau selama ini kita terbiasa dengan mengelola pelatihan di balai-balai latihan kerja kita secara offline, maka kita mesti mendesain bagaimana kita terima kasih pada yang ada biarkan Medan siap dengan melakukan pelatihan secara online. Kita kondisi proses digitalisasi ini ada percepatan dan kita membutuhkan respon cepat dari kita semua. Saya kira Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang saya sampaikan bahwa sudah lama kita diajarkan, tapi COVID-19 baru tantangan kita tidak bisa memiliki perilaku hidup bersih dan sehat. Kita harus memiliki, kita dituntut untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan untuk sehat dan bersih. Ini saya kira kita diingatkan dengan COVID-19. Dan yang paling penting adalah kebiasaan itu, normal baru itu kita harus dorong semaksimal mungkin menjadi kebiasaan baru. Memastikan bahwa kita selalu membersihkan, mencuci tangan, menggunakan masker, physical distancing, hal-hal yang sebelumnya sebenarnya bukan norma yang kita jalankan, maka ketika kita memulai norma baru, maka kebiasaan-kebiasaan baru itu yang harus kita lakukan. Yang diperintahkan oleh Presiden kepada kita adalah kita tetap produktif tapi aman COVID-19. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jangan menjadi penghalang sedikit pun kalau misalnya kita di antara teman-teman saudara-saudara yang memiliki tanggung jawab bekerja di rumah, maka itu sama sekali tidak boleh mengurangi produktivitas kita. Jadi dimanapun teman-teman nanti akan diatur oleh Pak Sekjen, tanggal 5 Juni kita akan sedang tunggu bagaimana surat edaran dari Menteri Kemenpan RB, tapi prinsipnya adalah kepada seluruh penyelenggara negara, kepada seluruh ASN, PNS, tetap produktif tapi aman terhadap COVID-19. Nanti kita akan rumuskan bagaimana kerja produktif itu dan bagaimana protokol kesehatan agar kita aman dari COVID-19. Nanti kita rumuskan. Saya tahu buat teman-teman yang selama ini kerja dari rumah, saya kira juga sudah rindu bagaimana bisa masuk kantor kembali. Kalau kesempatan itu dibuka, maka beberapa protokol kesehatan harus dijalankan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, yang lain yang ingin saya sampaikan, ini Pak Sekjen ini beberapa hari yang lalu sudah pamitan ke teman-teman eselon 1 dan eselon 2. Saya kira
di kesempatan ini karena banyak teman-teman yang ikut di FIPCON ini, saya juga ingin menyampaikan Pak Sekjen, Pak Sekjen per 1 Juni ini akan mengakhiri tugasnya di Kementerian Ketenagakerjaan. Saya mengulang yang saya sampaikan ke Pak Sekjen. Pak Sekjen mungkin kalau tugas di Kementerian Ketenagakerjaan itu dibatasi oleh SK, tapi sebenarnya kalau kekeluargaan, persahabatan itu tidak boleh dibatasi hanya dengan selembar SK, Pak. Jadi saya berharap persaudaraan, kekeluargaan kita tetap terjaga. Terima kasih sekali Pak Sekjen sudah wakil teman-teman semua, wakil kementerian menyampaikan terima kasih atas seluruh pengabdian dan dedikasi Pak Sekjen kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Jangan pernah lelah untuk memberikan kontribusi dalam apapun kepada kementerian ini. Jangan hanya dibatasi karena sudah tidak lagi berkantor di Kemenaker, kemudian Bapak berhenti untuk memberikan kontribusi kepada Kementerian Ketenagakerjaan ini. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, saya beberapa hari ini juga turut berduka dengan teman-teman di lingkungan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan ini. Ada yang meninggalkan kita lebih dulu. Saya kira kita berdoa bersama saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah lebih dulu. Kita doakan agar teman-teman saudara-saudara kita mendapatkan tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosanya. Saya mohon maaf juga kepada keluarga, mungkin bisa Bapak Ibu sampaikan, tidak semua saya bisa hadiri, tidak semua saya bisa ikut takziah ke keluarga saudara-saudara kita yang meninggalkan kita lebih dahulu. Mohon disampaikan kepada seluruh keluarga permohonan maaf saya. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan semua diterima amal ibadahnya. Saya juga melihat teman-teman saudara kita yang dipanggil oleh Allah dulu ini ternyata usianya masih usia belum pensiun, usia nabi itu kan 63 tahun. Ternyata teman-teman dan saudara kita ini usianya lebih muda dari itu. Jadi Bapak Ibu, saya kira ini alarm buat kita semua. Mari bekerja oke, tapi jangan lupa jaga kesehatan kita semua. Ini penting, nggak hanya karena COVID, tapi saya kira mengingatkan kepada kita semua untuk bisa menjaga kesehatan kita. Apalagi di saat COVID, saya kira imunitas tubuh kita juga harus dijaga. Saya juga bukan orang yang baik-baik amat menjaga kesehatan, tapi ini alarm buat kita semua. Mari kita lakukan, Bapak Ibu juga harus dijaga. Saling mengingatkan antara kita semua untuk bisa menjaga kesehatan kita. Bu Dirjen paling dulu. Mudah-mudahan tidak hanya saat pandemi saja, mudah-mudahan kebiasaan hidup yang sehat ini bisa kita lakukan ke depannya. Dan saya kira banyak yang berbahagia, ada yang ulang tahun. Saya melihat tiap hari ada teman-teman di lingkungan ketenagakerjaan yang ulang tahun. Semuanya saja saya menyampaikan selamat ulang tahun, mudah-mudahan diberi umur dan rezeki yang barokah. Amin. Saya kira itu Bapak Ibu semua, sekali lagi saya secara pribadi, saya belum ucapkan selamat lebaran ya. Saya ingin menyampaikan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bil khair. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang diberikan kesucian, kembali kepada kesucian, dan kemudian kita menjadi pemenang melawan COVID, juga pemenang melawan hawa nafsu kita selama bulan suci Ramadan kemarin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya
jika selama interaksi dengan Bapak Ibu semua, baik langsung maupun tidak langsung, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Saya juga menerima permohonan maaf dari Bapak Ibu semua. Kita dalam posisi yang 0000. Kita memulai babak baru dengan kondisi yang sulit, dan kita menyambut the new normal dengan suasana yang suasana kekeluargaan dan posisi yang zero normal. Saya kira itu. Terima kasih kepada semuanya, Pak Sekjen. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum ditutup, kita akan foto bersama 3. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam teknis video konten hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Menteri, Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.